Assalamualaikum sedulurku, salam bahagia. Sedulurku semuanya, salah satu hal yang membuat saya bahagia dan bangga adalah ketika saya sadar bahwa saya ini dilahirkan menjadi salah satu warga negara Indonesia. Selaku orang awam, sebagai wujud cinta saya kepada Indonesia, saya itu selalu mengibarkan sangsaka merah putih di rumah saya. Dan saya ini kebetulan mempunyai satu padepokan. Padepokan ini dari awal berdiri sudah saya kibarkan sangsaka merah putih. Dan ini sampai kapanpun akan saya kibarkan bendera merah putih di padepokan saya dan di rumah saya. Saudaraku, konon ceritanya Indonesia ini kemerdekaannya diproklamirkan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan saya pernah baca sebuah sejarah yang mengatakan bahwa pencanangan kemerdekaan Indonesia diproklamirkan tanggal 17 itu adalah Bapak Soekarno. Saat itu Bapak Soekarno tinggal di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan didatangi para pemuda, beliau didesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sampai-sampai Bapak Soekarno itu dibawa ke Rengas Dengklok, didesak agar saat itu kebetulan tanggal 16 Agustus tahun 45, Bapak Soekarno didesak agar saat itu juga beliau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi Bapak Soekarno mengatakan, jangan sekarang, besok tanggal 17 Agustus 45, karena saya ini adalah salah satu orang yang percaya dengan mistis. Alasan Bapak Soekarno bersikukuh bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tanggal 17 Agustus karena tanggal 17 Agustus itu adalah angka sakral. Konon diceritakan bahwa tanggal 17 itu adalah tanggal diturunkannya Al-Quran. 17 Ramadan. Kemudian kesakralan tanggal 17 adalah kebetulan saat itu bulan Ramadan. 17 Agustus 45 itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Dan tanggal 9 itu adalah angka sempurna, angka yang paling tinggi. Dan saat itu juga alasannya adalah tanggal 17 Agustus pasarannya adalah Jumat Legi. Hari Jumat adalah hari yang suci. Legi itu manis, akan membawa kemanisan di Nusantara. Banyak sekali alasan-alasan beliau agar tanggal 17 adalah tanggal untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Berarti ada satu harapan yang sakral dari Bapak Soekarno. Saat ini kita menginjak tahun 2022. Sudah 77 tahun kita merdeka. Harapan Bapak Soekarno adalah kedepannya Indonesia itu menemukan satu kemakmuran sebagai negara yang merdeka. Kita lihat sekarang tahun 2022. Sudahkah harapan beliau mewakili para leluhur-leluhur pejuang Nusantara itu, saat ini kita sudah menemukan harapan itu? Ya mungkin ada yang mengatakan, ya sudah, kita itu sudah makmur.
Tapi ada juga yang mengatakan belum, karena harga-harga saat ini melambung tinggi. Sekarang banyak sekali kesulitan, lapangan pekerjaan, gaji yang rendah, terus kita mencari pekerjaan yang kita bikin sendiri kok sekarang sulit, kayak gitu. Banyak sekali jawaban-jawaban yang berpijak di dua sisi. Ada yang mengatakan sudah makmur, ada yang mengatakan belum. Akan tetapi 77 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kita lihat negara ini, sudahkah maju? Dari ekonominya, dari pemerintahannya, dari politik dunianya. Sudahkah Indonesia ini sudah maju? Belajar dari kesakralan yang dikukuhkan oleh Bapak Soekarno. Sekarang ini saya melihat kesakralan Nusantara ini dalam masa krisis kesakralan. Dulu waktu saya masih kuliah sering mengikuti yang namanya istighosah, doa bersama untuk Nusantara ini. Sekarang kok jarang. Dan dulu di mana-mana itu banyak sekali orang-orang yang melaksanakan istighosah itu, mendoakan Nusantara ini. Sekarang kok jarang ya. Jadi saya ini punya satu impian. Seandainya Indonesia ini dimunculkan lagi kesakralan itu. Momennya adalah yang pertama, dari Bapak Presiden Soeharto dulu, setiap hari Senin itu ada upacara. Bagaimana kalau pas upacara itu seluruh warga Nusantara ini, Indonesia ini semuanya berdoa untuk Nusantara ini. Agar Nusantara ini mencapai satu titik yang diharapkan bagi warga negaranya. Kita tahu bagaimana negarawan Nusantara ini. Sudahkah mereka menjadi pemimpin negara, ataukah mulai justru jadi penguasa negara? Para pengambil keputusannya, para pengadil hukum di Nusantara ini, para tentara dan para polisinya yang menjaga Nusantara ini, dari kaum agnianya, orang-orang kayanya, ulamanya, ilmuwannya, sudahkah membawa harapan bagi warga negara Indonesia? Kalau hari Senin semuanya berkumpul di pagi hari, walaupun 5 menit, 1 menit, bahkan setengah menit, mereka mendoakan para pejuang Nusantara dan mendoakan Indonesia ini, insya Allah Indonesia ini akan tersirami dengan doa. Saya pernah mendengar bahwa yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Seandainya tiap hari Senin pagi itu kita berdoa bersama untuk Nusantara ini, kita sudah paham dan menjadi rasa umum, Indonesia ini korupsinya merajalela. Bagaimana kalau hari Senin pagi itu kita berdoa agar koruptor-koruptor itu di bumi hanguskan dari Nusantara ini. Semuanya, walaupun nggak ikut upacara, berhenti sejenak di hari Senin pagi itu mendoakan agar koruptor-koruptor itu dibinasakan. Kemudian para pemimpin-pemimpin, para wakil-wakil rakyat yang mengkhianati rakyatnya, di bumi hanguskan. Dan berdoa agar Nusantara ini muncul para pemimpin-pemimpin yang menjadi harapan bangsa, para wakil-wakil rakyat, para pengadil, pengambil keputusan,
para penjaga-penjaga negara yang menjadi harapan Indonesia. Kita setiap hari Senin pagi berdoa bersama. Insya Allah Indonesia ini akan membaik dan membaik. Dan kalau bisa, setiap weton, ya, weton Indonesia Merdeka, lah ini salah satu alasan Bapak Soekarno bahwa 17 Agustus 45 itu kan wetonnya Jumat Legi. Bagaimana kalau para spiritualis Indonesia ini, atau mungkin rakyat Indonesia itu ada yang mau puasa apit weton, mendoakan Nusantara ini. Insya Allah itu energinya luar biasa. Dan setiap malam Jumat Legi diadakan satu tirakat yang mendoakan Nusantara. Dan ini kebetulan di majelis saya setiap malam Jumat Legi selalu mendoakan Nusantara. Ya, saya ini hanya orang awam. Saya itu bisa apa? Saya mungkin bisanya cuman urun doa. Nah, makanya karena saya itu orang yang awam, bukan public figure, saya tidak punya kekuasaan apa-apa. Ya, saya kan bisanya cuman urun doa. Nah, ini seandainya seluruh warga Nusantara mau dan sadar berdoa untuk Nusantara ini, insya Allah Indonesia akan menuju titik kebaikan. Tapi ini hanya sebuah angan-angan orang awam saja. Tapi ya semoga ini harapan saya suatu saat nanti akan terjadi. Agar Indonesia ini nggak seperti yang kita lihat sekarang ini. Harga-harga naik. Ya kayak ginilah, saya nggak bisa membahasnya. Yang jelas kita semuanya tahu bagaimana Indonesia ini. Bagaimana hukum-hukumnya, pengadilan-pengadilannya, kita semuanya sudah tahu. Bagaimana kalau yang tidak punya kuasa apapun, tidak punya kekuatan apapun, kita persembahkan doa untuk Nusantara ini. Gimana usul saya, sedulur? Ya, kalau ini bagus, ayo bareng-bareng. Tapi kalau nggak bagus ya, anggap saja ini celotehan orang-orang yang tidak ada manfaatnya apa-apa. Begitu sedulurku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.